bisa unmute. Insya Allah jawabannya cukup jelas ya Mbak Fatel. Baik, selanjutnya saya akan bacakan untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Nurul. Mbak Nurul boleh unmute speakernya dengan pertanyaan, bagaimana menasihati anak remaja yang layback? Ini anaknya laki-laki umur 16 tahun, padahal kalau dia belajar beneran, serius, dia Masya Allah kelihatan sekali peningkatannya. Ya, begitu pertanyaannya jadi Mbak. Anaknya layback itu maksudnya nyantai gitu ya? Mungkin maksudnya. Iya, malas-malasan gitu Mbak. Iya, Mbak Nurul boleh berbicara dengan Dokter Yang mau dibenerin apanya Mbak? Bagaimana supaya saya bisa memberi dorongan dia gitu untuk selalu belajar rajin, untuk selalu ada inspirasi diri gitu untuk lebih mau belajar, lebih mau bagaimana untuk saya mengcover daripada apa yang saya tadi dapatkan di sekolah itu kok kurang memuaskan gitu. Tapi setelah saya panggilkan itu private tutor, dia itu peningkatannya sangat banyak, Mbak Dana. Maaf, sorry saya kenalkan dulu, saya Nurul, temannya Mbak Yumna. Yumna, Iya. Masya Allah. Oke. Iya, gila. Kalau mau merubah anak itu kalau bisa satu-satu. Mau behaviornya, mau behaviornya terkait dengan akademik misalkan. Kalau saya bayangkan jenengan itu yang pertama yang ingin dirubah. Semuanya Mbak, harus satu-satu Mbak. Nggak bisa langsung jerk gitu ya. Karena mereka adalah manusia, bukan robot gitu. Yang sekali tombol langsung on semua gitu kan. Jadi pertama misalkan akademiknya, saya mau dia rajin untuk belajar gitu. Masya Allah, jenengan sudah menunjukkan juga solusinya itu tadi dengan memanggil tutor. Tapi mungkin lebih mendalamnya jenengan connect dulu ke anak dengan cara bertanya, Mas, Mama merasa jenengan itu Mama merasa jenengan itu kurang bertanggung jawab ya. Mama merasa heran aja. Mama merasa heran kenapa kok kalau belajar itu harus masih disuruh, misalkan seperti itu. Kenapa kok enggak inisiatif sendiri? Oh, tanggung jawab ini belajarku gitu. Coba ditanya kenapa. Misalkan males aja mah gitu. Kenapa kok males? Apa karena pelajarannya susah? Apa karena memang pokoknya memang pelajarannya nggak menarik? Kalau saya ngelihat karena dipanggilin tutor kemudian dia ada peningkatan, berarti mungkin dia merasakan kesulitan pelajaran di sekolah sehingga semangat untuk belajar pun nggak ada, nggak paham gitu kan? Apakah karena itu persoalannya? Kalau memang itu persoalannya, alhamdulillah itu tutornya harus tetap sampai dia memang benar-benar bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa tutor. Tapi memang anak umur 16 itu butuh seseorang yang ngajari dia, Mbak. Kalau orang tuanya dalam hal akademik loh ya, yang saya tahu itu dia sudah sekalipun dia seorang profesor gitu ya anaknya. Kenapa? Karena kepercayaan dia sebagai kepercayaan anak kepada orang tuanya itu levelnya udah beda gitu. Mereka akan terinspirasi dari orang yang mendorong dia dari luar gitu. Memang ada anak yang seperti itu dan mostly anak teenager itu akan butuh dorongan dari teman atau dari luar, guru dari luar, apapun itulah, entah tutor, entah teman belajar bareng sama teman itu. Jadi nggak salah kalau dia merasa kalau harus belajar sendiri itu dia nggak menikmati. Dan perlu juga digarisbawahi menikmati model belajar dia itu yang seperti apa, yang dia suka itu jenengan juga harus tahu gitu. Lah kalau yang terkait dengan masalah misalkan ya nyuci baju sendiri kayak gitu, satu-satu besoknya lagi kita ungkapkan, Mas,
kenapa kalau baju masih harus dicucikan mama? Mama seneng kalau Mas mandiri dengan cara seperti ini. Dan ketika dia melakukan itu, puji setinggi langit, murah saja ya, memuji itu. Jangan pelit gitu ya. Diobral aja pujian itu. Masya Allah, mama beruntung banget punya anak kayak Mas gitu. Karena ya itu susahnya kalau disuruh-suruh Mbak. Anggap emaknya itu seperti teman. Jadi kalau sama maknya itu nggak seberapa itu. Jadi apapun itu dianggap joke. Berarti harus sampean benar-benar harus ngomong heart to heart ke dia bahwa apa yang sampean rasakan itu Mbak. Jenengan harus membuka diri karena toh dia 16 tahun. Jadi membuka diri, Mas saya mau ngomong. Ini aku anggap jenengan sudah dewasa, aku mau ngomong. Saya kok merasa nggak didengerin kalau saya minta sesuatu. Apa yang salah? Mungkin caraku salah, mungkin mood sampean lagi nggak bener, apa? Ayo kita kerja bareng untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu. Karena ini sudah, kalau teenager itu kan, itu biasanya udah tapi bukan hal yang terlambat, jenengan. Dan teenager itu masa yang paling sulit untuk dididik memang. Jadi hanya sampean, semua dunia mengakui itu. Jadi jangan berkecil hati, masih ada harapan dengan yaitu gambar dia terbaik dari dia. Jenengan itu dia itu sebagai sosok yang terbaik, kemudian deep thinker dan apa misalkan gitu. Jadi nggak dalam kondisi marah, nggak dalam kondisi protes, nggak dalam kondisi terbuka, hanya bahwa you are the best that I ever have gitu. Dan ini aku jujur mengatakan karena I love you enough to let you understand what I feel gitu. And I know you will not run away with all what I said because no, I love you gitu. Jadi harus dari hati ke hati, dan jenengan harus melihat dia dalam versi yang terbaik. Jangan negatif aja tentang dia nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini. Nanti dia terbawanya, oh iya, pictureku itu dia mama pasti negatif gitu. Jadi paradigma itu dirubah. Gitu susahnya, soalnya suami saya selalu kayaknya kurang terus dengan apa yang what his son achieved at the moment gitu. Selalu dia jangan sampean termakan pikiran suami jenengan. Memang sampean harus satu kata dengan suami, tapi kalau sudah 16 tahun tuh dia bisa melihat minimal jenengan yang berbuat seperti itu, nanti suami impact-nya akan berubah seperti itu. Jadi harus berawal dari diri kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain berubah. Kita berubah menjadi orang yang sangat positif, melihat the best version of our kid, kemudian kita deal dengan mereka dengan penuh empathy, connected gitu ya. Nanti oksitosin itu dia akan memenuhi di frontal lobe dia yang akan mendengar apa kata mama. Mungkin kalau baba nanti dulu, tapi kalau mama yang ngomong, I will listen. Sudah berarti sampai udah kena ke dia, dan insya Allah akan lebih gampang. Dan suami kita sadarkan juga gini loh, ternyata caranya lebih ampuh kayak gini gitu. Itu ya Mbak. Iya, jazakillah khairan katsir Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mbak Nurul, sudah cukup jelas tadi ya penjelasan dari Dokter